Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertau Yantu Wiswata. Om Saraswati Namastu Abhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhirabhavatu Me Sodo. Om Brahma Wisnu Iswaram Devam Jiwatmanam Trilokanam Sarva Jagat Pratistanam Suda Klesa Winosanam. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namas. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa Bali TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Chandra Prawartana dalam program acara Dharma Wacana. Umat sedharma, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara mengenai Trita Karana sebagai harmonisasi semesta. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memanjatkan doa ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Ide Hyang Susunan, Ide Sang Hyang Amur Beng Sarat, Dumadak Side, Dumu Svecan Ide, Nyucen Warnugraha Kerajengan, memberikan warnugraha kepada kita semuanya, semoga kita dalam tetap kondisi sehat. Pada kesempatan ini tidak henti-hentinya Titiang ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan. Bukan bermaksud Titiang untuk nyapa kadiaku, kemudian nangyang idane sane sampun metangi, sapuni ketaler waluya kadinastikin segara dan purun Titiang karena Titiang kantun belajar, artinya saya masih belajar dan saya perlu belajar mengembangkan pengetahuan untuk bersama-sama saling sharing satu dengan yang lain, karena sesungguhnya manusia adalah tidak ada yang sempurna dan hana wong swasta yunulus, kalau ada nantinya kekeliruan mohon diaksamayan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Trita Karana yang ada hubungannya dengan harmonisasi semesta. Jika kita berbicara mengenai harmoni, sebetulnya kita tidak bisa terlepas dari istilah Sundaram. Karena Sundaram sesungguhnya adalah seni. Seni adalah hal yang bersifat paling halus dibandingkan dengan akal atau rasio, akal sehat atau rasio. Begitu juga dengan rasa. Tapi seni adalah hal yang sifatnya sangat halus dalam diri manusia. Apabila seni itu di dalamnya ada sifat kebenaran dan kesucian, maka timbul sebuah istilah triwisasaning bumi. Jadi ada tiga hal yang memperhalus kehidupan ini. Satyam adalah kebenaran, benar secara logika, benar secara rasa, benar secara tatwa, benar secara susila, dan benar secara acara. Itu satyam. Siwam, kesucian, dengan proses-proses kesucian. Apa itu proses kesucian untuk mengharmonisasi semesta ini? Pertama, berdasarkan atas sastra suci, yaitu Weda pastinya. Berasal dari kata vid, yaitu vidya, yang berarti pencerahan, pengetahuan.
Terbagi menjadi dua, Sruti dan Semerti, mengalir hingga dari India sampai ke Bali, ya, sampai ke Nusantara ini. Itu yang dijadikan pedoman sastra, ya, lewat sastra suci. Dijadikan pedoman kesiwam atau kesuciannya. Kemudian yang kedua adalah dipuput oleh orang suci. Orang suci, sastra suci, kemudian di hari suci, sehingga kebenaran secara logika, kebenaran secara ilmu pengetahuan itu disucikan dengan proses sakralisasi, diperhalus dengan keyakinan diri lewat sundaram, sundari, ya, sundara. Maka kita di sanalah terjadi pertemuan Triwisa Sening Bumi itu menjadi Sandinging Langu. Jadi bagaimana memperhalus diri kita, perasaan kita, daya spirit kita, spiritual ya dalam bahasa ilmiahnya. Jadi kekuatan itu agar harmoni, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu juga rendah, tapi biasa dalam bentuk harmonisasi semesta. Umat sedharma yang berbahagia, jika berbicara mengenai harmonisasi semesta, semesta ini sangat luas, yang sering dikenal dengan Buana Agung atau makrokosmos, yang terbentuk dalam 5 unsur yang sering dikenal dengan Panca Mahabhuta, yaitu ada energi di dalamnya. Ada pertiwi, apa, bayu, teja, akasa. Ini yang membentuk Buana Agung. Buana alam. Buana itu adalah alam, agung ini adalah jagat raya ini. Bagaimana kita bisa mengharmonisasikan sehingga buana yang kedua, yaitu buana alit tubuh manusia ini bisa terkoneksi, bisa terhubung, ya, bisa mengalami pertautan atau saling melengkapi antara urip alam semesta dengan urip atau hidup manusia. Setiap manusia lahir punya uripnya masing-masing, alam pun punya uripnya masing-masing yang perlu kita padukan. Kapan saatnya terjadinya proses ruang dan waktu. Kala-kala itu selalu berjalan atau waktu itu terus berjalan, bahkan patternnya, tempatnya, wilayahnya sendiri. Tri Hitakarana sebetulnya sangat sederhana pengertiannya. Tri artinya 3, Hita itu artinya keharmonisan, dan karena artinya penyebab. Jadi 3 penyebab keharmonisan ini selalu terjaga. Kalau dalam konsep Nusantara itu adalah konsep tapak dara atau swastika dalam lambang agama Hindu. Bagaimana kita berada di tengah-tengah swastika seperti tanda tambah begitu, vertikal, tarik garis dari atas ke bawah, dari samping kanan ke samping kiri. Jadi kita berada di tengah-tengah. Konsep tapak dara ini adalah pursa kelawaning perdana. Jadi unsur pursa perdana menyatu, kamu bang kelawaning kamu petak, timbullah urip atau kehidupan. Maka Manu yang lahir atau manusia itu sendiri keturunan dari Sang Yang Manu. Jadi orang yang pertama yang hidup di dunia ini. Maka kita selalu dalam proses penyatuan antara kamu bang dan kamu petak lahir ke dunia, selalu dalam wujud awidya, kegelapan. Karena setiap manusia yang lahir selalu berrambut hitam. Itulah maksudnya simbol hitam itu dalam rambut kita adalah kegelapan. Maka bagaimana kita perlu mengatasi kegelapan itu dengan widya itu sendiri, atau pengetahuan atau pengalaman hidup kita dengan jenana siddhi. Dalam ajaran agama kita mengajarkan yang namanya dalam teks-teks Sundarigama dijelaskan bahwa patitis ikang jenana siddhi galang apadang mariakna bia paraning hidup. Jadi bagaimana pengetahuan itu dijadikan pondasi atau sandaran manusia untuk lepas dari konsep awidya, ya, untuk mencapai widya itu sendiri. Ini yang dijadikan prinsip. Jadi tapak dari itu kita berada di tengah sebagai manusia supaya bisa berhubungan langsung, berhita atau
berelasi, menyatukan hubungannya dengan menyatukan hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widi dengan manawa, dengan madawa sewanam, pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi. Ini yang diidentikan sebagai prahyangan, ya, prahyangan. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Tadi sudah hubungannya vertikal dari tengah ke atas. Ya. Kemudian bagaimana ke tengah ke samping, kanan dan kiri dengan sesama manusia. Ya. Sesama memiliki jiwatman, kita saling merangkul satu dengan yang lain. Ini yang kadang sulit dilakukan. Karena apa? Karena manusia semua memiliki pemikiran yang berbeda walaupun rambutnya sama. Logikanya kadang berbeda. Ya, seperti ibarat melihat angka 6 dari sini dengan angka 6 dari sana justru berbeda. Dari sana angka 6 bisa dilihat angka 9. Begitu halnya dengan perspektif atau pemikiran manusia yang perlu dirangkul menjadi satu sehingga harmoni terjadi. Manawa sewanam lah yang dipergunakan. Tadi Denawa sewanam adalah pelayanan dengan ide Sang Hyang Widi dalam bentuk vertikal. Sekarang pelayanan ke samping sesama manusia yang sering disebut dengan manawa sewanam. Manawa sewanam ini adalah pelayanan kepada sesama manusia. Kemudian ke bawah atau vertikal ke bawah kepada para buta kala. Buta adalah energi, kala adalah waktu. Ketika waktu dan energi ini menyatu, maka timbul sebuah kehidupan. Ketika tidak bisa mengontrol, maka akan menjadi bebiutan atau sering disebut dengan istilah masalah yang akan timbul. Ketika tidak bisa dikelola dengan baik, maka apa yang perlu dilakukan? Melakukan danawa sewanam. Inilah konsep ajaran Trita Karana jika ditarik sebuah hubungan ajaran sewanam, ya. Ajaran sewanam itu adalah ajaran pelayanan. Bagaimana pelayanan kita kepada Sang Hyang Widi, kepada sesama, kepada makhluk lain atau lingkungan atau juga buta kala. Ya. Ini perlu kita telaah lebih mendalam. Yang pertama kita ketahui prahyangan. Prahyangan itu berasal dari kata hyang. Ya. Kalau kita hyang itu artinya ide hyang widiwase, ide yang amur bengsarat, ide yang titah, ide yang apapun. Batara-batari, dewa-dewi dan seterusnya. Bagaimana pelayanan kita kepada ide Sang Hyang Widi secara sekala kelawaning niskala. Jadi secara skalanya kita lewat swa karma dan swa diaya. Jadi bagaimana kita menjalankan kewajiban kita kehadapan ide yang widiwase. Banyak upacara yannya dilakukan dengan dewa yannya. Itu yang dilakukan secara kasat mata kita bisa lihat. Tetapi kita bisa melihat juga kondisi Madawa sewanam ini, pelayanan kepada prahyangan, yang itu hubungan manusia dengan yang, makanya menyebut diri itu titiang, ya, titiang sebenarnya adalah titi pengancan untuk mencapai ide Hyang Widi. Titiang, titi ini adalah badan, ini adalah sebagai jembatan untuk menuju Hyang Widiwase. Makanya disebut titiang atau saya begitu. Dalam istilah baliknya. Ini yang dipergunakan. Badan ini dipersembahkan ke hadapan ide Sang Hyang Widiwase. Banten itu hanyalah sebagai simbolis dalam budaya adat di Bali khususnya. Banten itu tiada lain adalah ragante tui dinyatakan dalam lontar tapi niatnya bahwa kita mengaturkan Banten adalah simbolisasi badan kita sendiri sebetulnya yang diaturkan ke hadapan ide Hyang Widiwase. Yang paling penting apakah kita menjiwai Bantennya atau Bantennya menjiwai kita. Yang penting adalah kita bisa menjiwai dan memaknai Banten itu sehingga Banten itu bisa diterima oleh Hyang Widiwase. Itu yang disebutkan perahyangan, ya. Bagaimana hubungan antara manusia dengan ide Hyang Widiwase, Hyang, ya. Makanya ada pura lampu yang, ya. Hyang ini lampu itu adalah pencerahan, Hyang itu adalah ide Hyang Widiwase.
Banyak sekarang fenomena yang terjadi, umat sedharma. Bagaimana kemudian ketika di musim pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa ke pura misalkan atau ke kerumunan. Ada yang disebut dengan pengayatan itu. Ngayat misalkan dari rumah. Apakah bisa? Tentu sangat bisa. Ngayat itu ya, sifat Sang Hyang Widi, kita ketahui terlebih dahulu sifat Sang Hyang Widi, wiyapi, wiyapake, nirwikar. Jadi ada di mana-mana, neti, dimanapun beliau ada. Meresap di skala kelawan ini skala. Jadi beliau meresap di semua hal. Maka kita menghayati beliau dengan ngayat. Dalam istilah Balinya ngayat ide betara kawitan dari sanga kemulan misalkan, atau dari sanga taksudru ini di rumah suang-suang. Jadi di rumah masing-masing boleh ngayat, tidak jadi masalah. Masing pandemi makanya beribadah dari rumah. Tapi sekarang ada yang beribadah di luar rumah, boleh sembahyang keluar. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Tetap lakukan 3M itu. Apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu tetap dilakukan. Ya. Tetap dilakukan itu untuk kita berdampingan dengan virus ini. Walaupun virus ini tidak bisa dilawan. Kita harus berdampingan untuk bisa survive hidup lebih banyak. Itu dari segi perahyangan. Kita patut sembahyang sebagai salah satu cara untuk menyatukan diri kita kepada harmonisasi kehadapan ide Hyang Widiwasa. Sembahyang sesatu ya. Mbah itu adalah hamba-hamba, nama mbah itu adalah aliran. Bagaimana kita mengalirkan satu keyakinan kita ke hadapan Hyang Widi. Makanya disebut dengan sembahyang. Itu umat sedharma dimanapun berada. Jadi Madawa Sewanam perlu dilaksanakan. Makanya ada cerita ketika Arjuna melayani seorang Madawa atau Sri Krishna itu sendiri sebagai perwujudan dari Awatara Wisnu. Ya, Awatara Wisnu yang ke-8 ya, dalam wujud Sri Krishna. Bagaimana pelayanan Sang Arjuna kepada Sri Krishna ketika Arjuna dalam keadaan keraguan-raguan, dia meminta pertolongan kepada Sri Krishna untuk diberikan pengetahuan atau kesadaran lebih untuk dibuka. Itu adalah salah satu pelayanan, ya, membasuh kaki Sri Krishna, misalkan pada Sewanam. Itu salah satu juga perwujudan perahyangan. Ya. Fenomena yang terjadi banyak sekali. Ada juga yang misalkan atap Banten itu lewat layar proyektor, itu bagaimana, apakah itu boleh atau tidak, bisa jadi kelawan pantes ya. Kita sekarang lihat bisa secara logika, tapi pantas atau tidak secara etika. Kita lihat secara etikanya. Kalau bisa rasanya kita menggapai tempat itu, tempat suci itu, dan dengan berapa kilometer pasti bisa dijangkau dengan transportasi, ya kita ke sana. Kalau tidak, misalkan bisa kelawanan dari ini sangat sifatnya opsional atau perkecualian. Umat sedharma yang berbahagia, jadi paryangan ini perlu kita lihat bahwa tidak hanya lewat dewayannya dengan euforia beriannya yang sangat tinggi atau dengan biaya yang sangat mahal karena bahan yang diekspor juga dari luar begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi bahan-bahan dari lokal misalkan karena saking jarangnya, tapi berada dari luar. Kita harus mengekspor barang itu sehingga kita membeli barang itu dengan harga yang lebih agak mahal. Maka oleh karena itu untuk menerapkan perahyangan yang lebih baik, kita lakukan dewayannya secara nitya karmoyadnya. Gimana nitya karmoyadnya itu? Ya. Jadi kita menyayangi alam semesta. Menyayangi alam semesta, melayani alam semesta, itu juga salah satu melayani keberadaan ide yang widiwasa, Tuhan yang dicari. Ya. Kemudian pawongan, berasal dari kata wong. Wong itu artinya manusia. Manusia menjalankan peradabannya, menjalankan perilakunya, selalulah menerapkan sagilik, seguluk, sedulung, sebayantake. Ya. Jadi bisa mengeratkan persaudaraan. Pasemetonan kita sebagai nyama beraya. Karena di dalam ajaran agama Hindu kita, dalam sastra kita mengacunya bahwa alam semesta ini adalah guru, ya. Sarwa bio gatah guru. Dan manusia yang kita jumpai ini,
ya, persaudaraan kita adalah merupakan mempererat, ya, merupakan mempererat pasemetonan persaudaraan. Kita diajarkan untuk saling hidup berdampingan dan rukun antar sesama. Ini adalah pawongan, ya. Karena dalam ajaran agama kita bahwa dalam kehidupan ini adalah muncul dari adanya yadnya. Yadnya itu dia dasarkan atas tulus, ya, tulus ikhlas tanpa pamrih, bukan hanya sebatas pulus semata begitu ya. Jadi harus tulus dengan hati yang tulus ikhlas. Bagaimana hati yang tulus ikhlas ini didasari atas pemikiran yang berhati-hati dan berkata juga harus berhati-hati, sehingga yadnya itu timbul yadnya yang amertah, bukan yadnya yang sifatnya pertemahan wisya, ya. Jadi yadnya yang hanya menekankan tamasik beriatnya atau rajasik beriatnya, tetapi satyam, ya, beriatnya itu lebih penting. Nitya karma yadnya, ya. Kalau kita nitya karma yadnya sama manusia, di dalam ajaran agama kita menyebutkan bahwa sahaya jenah praja sarestua purwaca prajapati anana prasawisya dan isawo kamaduk. Jadi bagaimana kehidupan kita, alam semesta ini sebetulnya diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai salah satu yadnya, persembahan. Dan kita sebagai manusia yang punya wiweka jenana, punya pengetahuan untuk mengolah keberadaan ini. Yang perlu dikikis sekarang adalah sifat-sifat asuri sampat manusia. Sebagai wujud tapak dari yang tadi, bagaimana hubungan antar sesama ini. Tidak hanya selalu bakti ke atas, tetapi kita perlu menjadi seseorang bakta pelayan kepada sesama manusia yang lain. Supaya kita tidak seperti istilahnya pisau, ya, atau sabit, ya, yang hanya mangan ke tengah, kita hanya mencekcok di dalam, tapi kita keluar tidak saling rangkul satu sama lain. Hal yang sifatnya gotong royong perlu dilaksanakan. Misalkan asuri sampat ini, sifat-sifat asuri sampat seperti iri hati, dengki, kesombongan, keakuan, keegoan, ini dikendalikan. Anyekung ikang jenana. Jadi perlu dikendalikan. Karena sifat-sifat ini tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Bagaimana harmonisasi dan relasi kita terhadap sesama manusia itu selalu akur. Jadi berpikir, berkata, berbuat itu selalu akur. Bagaimana harmonisasi dan relasi kita terhadap sesama manusia itu selalu akur. Jadi berpikir, berkata, berbuat itu selalu akur. Jadi antara pikiran, antara kata-kata dan tindakan itu selalu satyam, selalu sejalan. Apabila pikiran kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan, maka itu akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Kemudian palemahan. Palemahan itu kalau kita tilik lebih mendalam, di dalam diri kita sudah ada palemahan, ya, dari hulu hingga hilir, dari kepala sampai dengan kaki, hulu kelawaning teben. Jadi palemahan itu adalah lemah, ya. Lemah itu artinya tanah, pertiwi. Lemah itu juga berarti galang. Kalau kita sudah melihat dari kegelapan ini galang, berarti kita sudah tahu lemah. Lemah itu adalah lingkungan kita. Kalau kita sudah bisa melihat lingkungan kita dengan nyata, dengan tidak hanya di dunia maya, maka kita akan menjadi orang yang bisa terharmonisasi dengan lingkungan. Maka konsep hulu dan teben, ya, dari utama mandala, kemudian madya mandala, kemudian nista mandala, kanistan mandala, penyederhanaan, madya, dan yang utama, itu adalah konsep hulu teben itu tri hita karana. Yang paling utamanya itu adalah palemahannya. Karena kita harus menetralisir keberadaan buta. Ya. Buta perlu kita somya. Somya dinetralisir.
Netralisis itu maksudnya adalah bisa kita sterilkan. Ini unsur proton, ini unsur elektron, ini unsur neutron, positif, negatif, kemudian ada juga atom yang kosong, itu dipadukan, disterilkan. Maka pernah diuji coba lewat bahwa tirta yang diisi mantra oleh seorang pandita, oleh seorang sulinggih, adalah airnya itu, elektron, proton, neutron itu mengalami steril. Beda dengan air yang biasa. Kenapa? Karena pikiran yang terfokus pada lingkungan, pada pelemahan kita, maka pelemahan kita akan tersteril. Kenapa virus ini terjadi, misalkan virus COVID-19 ini terjadi? Karena kita belum bisa mengelola lingkungan kita. Lingkungan itu apa saja? Lingkungan sosial, sama manusia. Lingkungan alam semesta. Alam ini tidak bisa kita kelola sehingga menyebabkan malapetaka. Mala yang artinya kotoran. Kekotoran itulah yang ada dalam diri manusia, di luar diri manusia. Makanya di dalam diri manusia ada trimala. Kekotoran yang ada yaitu moha, mada, dan kasmala. Moha itu adalah kekotoran dalam pikiran. Lawannya dari tikaya parisuda yaitu manacika parisuda. Mada itu adalah kekotoran dari wak cepala. Jadi bagaimana kita berkata yang kasar. Lawannya dari wacika parisuda, dan kasmala itu perbuatan yang lawannya dari kayika parisuda. Ini kekotoran. Mala itulah, alam ini tidak bisa dinetralisir sehingga menghasilkan mala. Kotoran itu sendiri. Kotoran itu perlu diprayasi, perlu dibersihkan. Di mana caranya membersihkan itu? Lewat diatnya tadi. Saya jenah praja seres tua. Purwaca praja pati anna prasewisadam isawo tua kamaduh. Jadi lautan susu. Lautan kamaduh itu lautan susu itu dibersihkan. Jadi lewat prayasita, lewat air. Ya, makanya manusia dilukat badan ini dengan air. Pikiran itu dilukat dengan ilmu pengetahuan. Itu dinyatakan dalam Manawa Dharma Sastra. Bahwa pikiran kita perlu dilukat dengan ilmu pengetahuan. Kemudian badan ini dilukat dengan air. Ya. Makanya ada pengelukatan air, ada pengelukatan agni juga. Pengelukatan api. Mas Dharma yang berbahagia, jadi ajaran tapak dara, jadi vertikal ke atas, manusia perayangan, pawongan, dan palemahan ini perlu mengalami periodisasi dan juga proses untuk bisa berputar. Sehingga menghasilkan yang namanya cakra tritakarna. Jadi bagaimana cakra tritakarna ini saling simultan satu sama lain. Tidak sifatnya mandeg di satu sisi. Hanya bakti saja ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, tetapi kita mencokrah di bawah, itu tidak ada artinya. Begitu juga kita mengaturkan Banten, tetapi ujung-ujungnya kita malah menyesal dalam diri atau mengeluh dalam diri apa artinya Banten yang kita buat. Itu sama halnya dengan kita parayangan, tapi tidak balance pawongannya sehingga ada timpang, bukan menjadi harmoni. Maka harmonisasi semesta ini penting dilakukan. Sabta petala bumi, ya, kemudian sabta loko itu perlu diseimbangkan. Bagaimana caranya menyeimbangkan itu? Ya kita perlu mulat sarira amukti nangakena sida paripurna ikang awak ikang jagat. Sida nunggal ikang awak ikang jagat menjadi satu, yaitu harmoni. Karena ajaran agama Hindu apapun itu, ya, sifatnya menekankan yang namanya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan. Hitam putih menjadi poleng, kemudian merah putih hitam menyatu menjadi triwarna, pancawarna, dan kesemuanya memadu dalam hal keniscayaan. Jadi dalam istilah ajaran Siwa Tattwa Purana dinyatakan bahwa ada panca karya siwa. Jadi ada 5 karya siwa. Alam semesta ini dibuat memang dalam bentuk manik-manik warna-warna yang banyak. Tapi ketika masuk ke dalam level selanjutnya, lebih ke atas lagi, maka siwa akan mengaburkan semua warna itu untuk mempralina jagat raya ini. Kemudian
setelah mengaburkan, menyunyiakan, jadi mengosongkan alam semesta ini. Jadi makanya dalam Ongkara itu ada pralambang, jadi Arda Chandra, Windu, Nada. Nada itu adalah lambang bintang, Windu adalah matahari, Arda Chandra itu adalah lambang bulan sabit. Pemaknaannya adalah ruang, waktu, dan energi. Jadi ruangnya itu adalah nada. Bagaimana ruang ini bisa kita kelola dengan baik. Kemudian waktu. Waktu itu selalu ada pagi, siang, sore. Selalu begitu. Seperti ngewindu. Desa kalau patra. Kemudian upetis titip pralina. Semua ini, pasah betang kajang. Itu semua. Saling Brahma, Wisnu, Siwa. Itu ngewindu namanya. Itulah kala. Ya. Ruang, kala, dan energi terakhir, Arda Chandra. Setelah ada akasa, bapa akasa kelawan memi pertiwi. Jadi bapa akasa itu nada dan Windu ini adalah pertiwi. Arda Chandra ini adalah energi. Energi itu adalah Sat Panca Mahabhuta. Kalau sudah ada ngadegang nada, Windu kelawan yang Arda Chandra, berarti akan timbul yang namanya alam semesta. Maka Omkara itu di atasnya ada Arda Chandra, Windu, dan nada. Ini yang perlu kita hayati. Dalam diri kita ada juga Ongkara, bahkan Ongkara ngadeg maupun Ongkara nyungsang. Ya. Ongkara nyungsang ini meresap ke bawah, ke teben. Jadi bahwa air itu selalu meresap ke bawah. Tidak mungkin air dari hilir ke hulu, tidak mungkin, pasti hulu ke hilir. Begitu juga pemeliharaan. Pasti kita juga jadi manusia itu, kalau kita ingin memelihara sama layaknya seperti Dewa Wisnu, kita patut sering ngejot ke bawah, ke para buta, kepada lingkungan. Tetapi kalau kita sebagai api amarah, pasti kita akan menjadi ego, naik. Api itu selalu menjulur ke atas. Ibarat Ongkara ngadeg. Kalau Ongkara nyungsang, ke bawah. Jadi Ongkara ngadeg kelawan Ongkara nyungsang nunggal, itulah yang disebut dengan yang namanya harmonisasi semesta. Maka penguripan aksara dari 33 aksara yang ada, ngurip dados panca aksara, tri aksara, kelawan yang dua aksara, lantunggal aksara, itu menjadi Om. Itu adalah sebuah penguripan alam semesta kita. Ya, penguripan alam semesta kita. Alam semesta harmoni, diri kita juga akan harmoni. Karena dalam kehidupan ini, manusia sebagai titik fokus, selain makhluk yang lain, ada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alam semesta contohnya, saat di pelemahan, tumbuh-tumbuhan ini menghasilkan oksigen bagi manusia. Berarti manusia ini menghasilkan karbon dioksida. Dia saling berhubungan satu sama lain. Inilah yang disebut dengan pelemahan. Kalau kita mengesampingkan tumbuh-tumbuhan ini dan tidak mau menanam tumbuh-tumbuhan, maka akan banyak terjadi yang namanya kita memproduksi karbon dioksida tetapi tidak ada yang menyerap karbon dioksida itu. Maka penyakit akan banyak timbul. Itu dari segi ilmiahnya. Oleh karenanya, kita patut menanam tumbuh-tumbuhan lebih banyak sehingga karbon dioksida mau diserap. Sehingga penderitaan dalam hidup kita tidak akan pernah ada. Dari kita belajar terus-menerus lewat taki-takin hing sewa ke guna widya. Jadi bagaimana kita mentaki-taki belajar, dan juga kesayan ikang papun nahan parojana, supaya kesengsaraan dalam hidup ini tidak ada lagi dalam kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia, jadi perayangan, pawongan, dan pelemahan adalah konsepsi dualitas yang berbeda. Ya. Kemudian dari purusa dan pradana menghasilkan tapak dara, vertikal ke atas, ke bawah, dan ke samping. Sehingga menghasilkan yang namanya perputaran kosmik. Sama seperti tarian Siwa Nataraja, tarian Durga Dewi. Makanya ketika ada pertunjukan Barong dan Rangde, sama halnya dengan begitu. Barong ini adalah simbol Siwa, Rangde ini adalah simbol Durga. Ketika Durga nadi, ya, artinya nadi itu artinya nadi, urat-urat nadi ini menyatu dengan Barong, ya, barwang, bareng-bareng artinya bersama-sama,
maka akan timbul yang namanya perputaran kosmik antara Purusha dan Perdana, Siwa dan Durga menjadi satu. Timbullah alam semesta jagat raya ini. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, jadi pemuliaan kita sebagai manusia kepada ide Hyang Widiwasa dapat kita lakukan dengan menerapkan pancayatnya, salah satunya dewoyatnya. Kepada sesama manusia kita bisa melaksanakannya dengan manusayatnya dan fitrayatnya. Kemudian dan juga resiatnya. Kemudian kepada para buta, kepada lingkungan, kepada pelemahan kita bisa melaksanakan yang namanya buta yadnya. Buta yadnya. Ya. Kemudian perayangan, pawongan, dan pelemahan ini apabila kita kelola dengan baik dari hulu hingga hilir, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang harmonis, pribadi-pribadi yang berkualitas. Sama seperti ibarat ketika kepala kita sebagai hulu kita kelola dengan baik, maka tubuh ini tidak akan pernah terserang penyakit, bisa dikelola tangan, kedua tangan, dan juga kaki teben kita ini akan lebih bagus lagi. Di luar diri kita misalkan di merajan, ya, kalau merajan kita bagus, maka nantinya akan terus yakini dalam diri bahwa rumah dan seterusnya keteben itu pasti akan terkelola dengan baik. Tapi kalau merajannya sudah tidak dihiraukan, itu adalah dewoyatnya juga, tidak dihiraukan ataukah tidak kurang diperhatikan, maka madya dan teben dalam hidup ini akan kurang bagus. Itu adalah sudah dalil alam semesta, sudah hukum reta, sebab akibat alam semesta ini perlu diharmonisasikan. Umat sedharma yang berbahagia, selain melaksanakan pancayani yang tadi, bisa melaksanakan juga sadkerti, ya. Sadkerti, ya, bukan satkerti, sadkerti. Sadkerti itu apa saja? Ada 6 pelayanan, ya, kepada alam semesta ini. Dari atma kerti, pelayanan kepada kita sebagai seorang atma, kemudian danu kerti kepada danau, ya. Kemudian segara kerti kepada pantai, kemudian wana kerti pada hutan, kemudian jagat kerti dengan lingkungan ini, kemudian jana kerti. Jana kerti itu kepada alam semesta ini termasuk manusia itu sendiri. Jana kerti. Jadi ada 6 konsep yang disebut dengan sadkerti. Jadi ya, sadkerti, sad itu 6, kerti itu artinya pengorbanan atau yadnya itu sendiri. Ya. Umat sedharma, jadi perayangan, pawongan, dan pelemahan kalau disatukan dalam bentuk pilar piramida, itu adalah sesungguhnya siklus kehidupan. Dari utpeti, dari sresti, ya, stiti, pralina. Utpeti atau sresti, stiti, kemudian pralina. Berbeda halnya jika misalkan begini, kita hanya sibuk dalam urusan istilahnya bebanten saja, tidak ingat dengan sanak saudara, kemudian tidak ingat dengan kala atau mesegahan di bawah, sehingga harmonisasi ini tidak akan terjadi. Ya. Jadi Tuhan sesungguhnya sifatnya ekatwam, anekatwam, swalaksana, batara. Jadi yang diciptakan di Desa Hyang Widiwasa, yang diciptakan secara niskala adalah sebetulnya menyatu dalam konsep kesadaran. Yang diciptakan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan adalah beliau sesungguhnya, karena di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat stawara, di dalam binatang terdapat janggama atau energi yang menghidupi. Tiada lain, tiada bukan, energi itu adalah ide Hyang Widi. Dalam tubuh manusia terdapat jiwatman. Jika kita bisa melihat jiwatman, stawara, dan janggama ini menyatu dalam bentuk atman ke paramahatman, bahwa sesungguhnya atma dan paramahatma ini adalah menyatu, maka tidak akan ada perselisihan di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Timbul yang namanya harmonisasi.
riuh rendahnya sebuah dinamika kehidupan. Jadi antara catur bekal manumadi yang sering disimbolkan dengan ketipat itu. Ketupat itu adalah ketipat, artinya timpale papat itu. Apa saja? Timpale papat itu catur bekal manumadi, suka, duka, lara, pati. Jadi persegi sifat bentuknya. Kalau sekarang kita senang, besok pasti sedih. Begitu juga berikutnya, pasti lara, sengsara, dan menimbulkan kematian. Itu terus, maka jangan terlalu tertawa ketika bahagia, dan jangan juga terlalu sedih ketika kita dalam kondisi yang sangat sedih. Biasa-biasa saja, seperti filosofis biasa-biasa, bias dipasihi. Ya diastun ya bias pasir, tetapi saat ada orang yang langunin pasti ke laut untuk mendapatkan hiburan. Pasti ke laut, ke pinggir pantai. Padahal itu bias itu pasir itu istilahnya ditapaki atau diinjak-injak. Tetapi bias itu kadangkala berada di luhur. Sebagai apa? Sebagai pondasi pelinggi. Makanya bias itu biasa-biasa saja. Dia bisa dijadikan pondasi pelinggi, bahkan pelinggi itu sendiri. Maka beliau menjadi leluhur, bisa jadi luhur juga. Itu filosofis bias. Maka kita menjadi orang yang biasa-biasa, sehingga kita menjadi orang yang tidak terlalu euforia dengan kalutan maya ini. Karena sesungguhnya sosial media inilah yang menghanyutkan kita saat ini. Bayangan sesungguhnya itu adalah sosial media. Maka maya di dunia nyata ini kita cari di maya dulu baru nyata. Kita mencari lokasi terlebih dahulu di dunia maya, bertanya keluar, bahkan keluar negeri, baru kita tahu tempat di samping kita saat ini. Itu tidak keliru maupun benar, karena itu adalah ilmu pengetahuan bagi kita sendiri. Patut kita harmonisasi antara hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan pemikiran kita. Umat sedharma yang berbahagia, dalam hidup ini Tuhan bekerja dengan lewat pelayanan kepada manusia. Manusia bekerja melakukan pelayanannya lewat karma. Kemudian buta bekerja lewat pemurnian dari manusia ke para buta. Buta bekerja untuk sebagai dasar atau pijakan agar pelayanan dan pembohongan ini selalu ada. Dalam ajaran bahwa kita dijelaskan bahwa karmani wa eka dikaraste mapalesu kadacana makarma pala hiturbur tesangosta eka karmani. Jadi kita selalu bekerja, ya, teruslah bekerja seperti semua yang Bapak Presiden kita selalu bekerja. Itu dinyatakan juga dalam ajaran agama Hindu kita. Selalu bekerja, lihatlah sebagai sebuah proses, bukan dilihat hanya sebagai sebatas hasil belaka. Umat sedharma yang berbahagia, jadi solusi ya, yang ditawarkan untuk Trita Karana ini adalah yang pertama, di saat pandemi COVID ini selalulah menerapkan protokol kesehatan. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, lakukan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Lakukan social distancing, physical distancing dengan baik. Dan yang keempat itu adalah berusaha untuk membuat diri atau imun tubuh ini selalu sehat. Yad bawan tad bawati. Apa yang dipikirkan itu yang terjadi, apa yang ditarik dalam pikiran kita seperti gaya gravitasi, ditarik, diyakini, direnungkan, dibiaskan pada orang lain, maka timbul sebuah kesehatan. Kita sehat, setiap menghirup napas, kita sehat, keluarkan juga sehat. Tarik napas sehat, keluarkan sehat. Sehingga alam kosmik ini sehat, tubuh kita juga sehat. Itu solusi untuk Trita Karana dari protokol kesehatan sampai dengan imun tubuh itu supaya sehat. Kemudian hulu dan teben ini selalu dilestarikan. Hulu dan teben. Karena apa? Ini adalah sebuah
ajaran asta kosala kosali bumi. Jadi bagaimana kita selalu mana hulu, mana teben itu perlu dibedakan. Tetap ini dilestarikan dalam konsepsi ajaran agama Hindu di Bali. Seperti ibaratnya Nyegara gunung dari Segara ke gunung-gunung ke Segara itu. Itu yang perlu diterapkan kita dari perayangan, pawongan, dan pelemahannya. Umat sedharma, itu kiranya solusi yang Tiang dapat sampaikan terkait dengan harmonisasi semesta ini, bagaimana kita bisa melaksanakan Triwisesaning Bumi, kemudian Trisemaya Kala, dan juga Tripararta ini dijiwai di dalam bentuk Arda Nariswari, Arda Chandra, Windu, Kelawaning Nada, sehingga nunggal ikang Buana Agung dan Buana Alit menjadi satu, antara Siwa dan Buddha menjadi satu. Itulah yang disebut dengan agama Siwa Siddhanta, khususnya senusantara. Umat sedharma yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat Tiang sampaikan. Aksamaya, apabila ada kekurangan dari penyampaian Tiang tadi, akhir kata Tiang Sindap dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.